Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap hari nantiasa ada bersama dengan kita semua. Puji Tuhan. Kita akan mengawali hari ini dengan kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Puji Tuhan, haleluya. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang berlaku atas hidup kami masih ada sampai pada saat hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan Tuhan. Sebelum kami jauh lebih melangkah di sepanjang hari ini, kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Hari ini renungan firman Tuhan bertemakan bukti kesetiaan yang terambil di dalam Markus pasal 8 ayat 34. Markus 8 ayat 34, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Puji Tuhan, kita bangga dan bersyukur punya Allah yang setia, yang selalu ada bersama dengan setiap kita. Ia yang berfirman, Ia tidak sekali-kali membiarkan kehidupan kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Bahkan janjinya bagi setiap kita, penyertaannya, pemeliharaannya bagi kehidupan kita. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, 2 Timotius 2 ayat 13 di situ dikatakan, "Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya." Seringkali kita tidak setia kepada Tuhan, tapi kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu setia kepada kehidupan kita. Puji Tuhan. Sehingga Tuhan mau bagi setiap kita anak-anaknya untuk kita juga berlaku setia kepadanya. Dia Yesus yang menjadi teladan bagi kehidupan kita. Bahkan Dia taat, setia sampai mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kita. Untuk itu respon kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari dalam ayat firman Tuhan renungan hari ini dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Bagian pertama, ia harus menyangkal dirinya. Puji Tuhan. Bagian pertama ada penyangkalan diri. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan melupakan diri sendiri dan kepentingan diri sendiri. Jadi bukan tentang aku, tapi semua karena Tuhan. Galatia 2 ayat 20 dikatakan, "Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalamku." Biarlah Tuhan yang bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang semakin besar, kita yang harus semakin kecil. Itu ada dalam Yohanes 3 ayat 30. Dan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita, tapi semua untuk kebesaran nama Tuhan. Jangan terus kita berkata, kalau bukan aku, pelayanan ini tidak jalan. Kalau bukan aku, pekerjaan ini tidak berhasil. Kalau bukan aku, saya. Tapi semua karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Rasul Paulus mencontohkan buat setiap kita.
di dalam Galatia 1 ayat 10. Dia berkata bahwa kalau aku mencari perkenanan manusia, mencari kemuliaan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Jadi penyangkalan diri ini diartikan adalah melupakan diri sendiri dan kepentingan diri sendiri. Jadi menyangkal diri berarti adanya penguasaan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Tapi biarlah kita mau senantiasa menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita. Adanya penguasaan diri, mengekang daging kita. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita baca dalam Galatia 5 ayat 24, di situ juga dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sekali lagi, menyangkal diri bukan untuk mau kita, kehendak kita, tapi semata-mata apa yang kita lakukan, kita kerjakan itu semua untuk memuliakan nama Tuhan, dan kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Puji Tuhan, karena kita ingat bahwa firman Tuhan berkata, orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Bagian yang kedua dalam kerenungan firman Tuhan di hari ini, untuk menjadi bukti kesetiaan kita adalah kita harus pikul salib. Pikul salib bukan salib Tuhan, tapi salib kita. Karena sebagai orang-orang percaya, kita bukan saja percaya kepada Tuhan, kita juga dituntut untuk menderita bersama dengan Tuhan. Di dalam Filipi 1 ayat 29, di situ dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita harus pikul salib dalam mengikut Tuhan. Artinya ada harga yang harus kita kerjakan. Kita tahu bersama bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, yang kita dapatkan hanya cuma-cuma gratis. Tapi dalam mengerjakan keselamatan itu, kita harus ada pengorbanan. Kita harus berkorban. Ada korban materi, ada korban tenaga, ada korban perasaan waktu yang kita berikan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bukti kesetiaan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Untuk itu, setialah sampai mati. Di dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Dan dalam pertandingan iman di dunia ini, kita harus mengakhiri pertandingan dengan baik dan memelihara iman kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap setia. Sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Puji Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang terus mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Tuhan tolong, Roh Kudus mampukan setiap kami untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagai bukti kesetiaan kami mau mengikut Tuhan dengan menyangkal diri kami dan memikul salib. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan keberadaan kami hari ini ke dalam kasih kemurahan Tuhan, Engkau yang menuntun langkah hidup kami. Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.